Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, amma ba'du. Semakin hangat kasus Wush ini, yang mana kita sudah agak mendapat gambaran ya, pejuang garis depan dalam kasus ini. Jadi kalau di dalam ijazah itu ada Roy Suryo dan kawan-kawan, saya lihat di dalam kasus Wush ini juga akan ada maskotnya nih, yang memang mau berjuang mati-matian begitu ya untuk mengungkap kasus ini. Nah, orang itu mungkin dari Anda sudah ada yang tahu begitu ya, itu nantilah. Nah, dalam video kali ini kita akan melihat bagaimana Pak Jokowi itu hampir kehilangan atau kehabisan pembela begitu ya. Jadi dari segi politik sepertinya fokus Pak Jokowi dan kawan-kawan, maksud saya kawan-kawan itu yang bersejajar dengan beliau, dengan Pak Jokowi atau orang-orang yang di belakang Pak Jokowi, fokusnya itu bukan kepada citra Pak Jokowi, tetapi fokusnya itu sedang ke PSI. Yang kita lihat memang ada perkembangan di situ. Bahkan terakhir PSI itu menggaet politikus PKS ulung begitu ya. Ini sebuah prestasi menurut saya bagi partai PSI, dan itu insya Allah juga akan kita bahas dalam video yang lain. Cuman ala kulli hal, dari segi pencitraan Pak Jokowi itu sekarang mungkin sudah agak abai juga begitu, sehingga kita bisa melihat bahwa pembela Pak Jokowi dari segi publik begitu, publik, masa kita mau bilang public relation begitu ya, relasi dengan pabrik, orangnya itu saja. Nah, dalam hal ini yang paling depan itu maskotnya siapa? Azwan ini salah satu maskotnya itu. Dan dari segi politik kan tidak ada permasalahan begitu ya, orang mau bela siapa ya itu haknya dia. Cuman sekali lagi bahwa tatkala satu sosok itu dibela habis-habisan, yang ada hadir pada akhirnya adalah pembodohan. Dan membela satu perkara yang memang jelas-jelas merupakan sebuah kerugian negara, program yang memang jelas-jelas merugikan negara, yang mana di belakangnya itu pengambil keputusannya itu dengan sengaja juga merugikan negara, ini masih dibela juga begitu. Ini sudah bukan hak demokrasi lagi, ini sudah pengkhianatan terhadap sebuah bangsa dan pengkhianatan terhadap negara dan pembelaan terhadap orang-orang yang merugikan negara begitu. Nah, ini adanya di mana? Ini adanya di Tremul. Siapa orangnya? Di antaranya yang sudah berbicara saat ini Andi Azwan ini. Nah, kita akan saksikan ya bagaimana pembelaan Azwan terhadap Jokowi di dalam kasus Wush ini. Proyek ambisius kereta cepat Jakarta-Bandung kembali jadi sorotan. Pasca beroperasi, proyek kereta cepat Wush menyisakan utang dengan nilai fantastis mencapai 116 triliun rupiah. Sejumlah pengamat kebijakan publik sudah memperingatkan sejak awal. Namun Presiden ke-7 Jokowi tetap paksakan proyek kereta cepat Wush tersebut. Dan untuk membahasnya kita sudah terhubung dengan Andi Azwan, Ketua Jokowi Mania, dan sebelumnya kita juga telah menghubungi Said Didu, aktivis sosial yang juga mantan sekretaris BUMN namun tiba-tiba berhalangan hadir. Kita langsung sapa, selamat malam Bu. Oke, sebentar ya, ini yang dimaksud tadi kerugiannya mencapai 160 triliun ya, itu bukan miliar, itu ribu triliun itu. Nah, kerugian itu sampai saat ini yang menjadi pokok permasalahannya itu bukan kerugiannya, tetapi di dalam planning proyek ini, yang mana sebelumnya banyak pengamat sudah mengatakan ini tidak visible, tidak bisa terlihat ini bagaimana bisa menghasilkan begitu ya proyek seperti ini. Itu tidak digubris oleh Jokowi, dan Jokowi memutuskan secara sepihak, minimalnya begitu. Itulah yang kita dengar dari beberapa pengamat atau dari beberapa orang yang sempat dekat dengan proyek ini. Itulah yang terjadi. Nah, ini dalam sistem bernegara itu harus diusut begitu, tidak boleh dibiarkan. Itu intinya tuh. Bung Andi Azwan. Selamat malam, Diandra. Baik, Bung Andi, banyak yang menilai proyek kereta cepat Wush ini dinilai dipaksakan oleh Pak Jokowi. Tanggapan Anda? Saya rasa bukan dipaksakan. Saya rasa ini sudah merupakan kesepakatan bersama antara Presiden dengan DPR juga. Kan tidak mungkin ada suatu proyek besar ya yang menggunakan
dana-dana dari masyarakat misalnya itu tidak dibicarakan dengan partnernya itu di DPR. Dan itu sudah suatu kesepakatan bersama. Sebentar, ini harus dibuktikan, dengan kesepakatan bersama itu harus dibuktikan. Dan kalaupun memang ini adalah kesepakatan bersama, itu tidak menjadikan permasalahan ini lepas dari kecurigaan di bawahnya itu ada kesepakatan under table ya, di bawah meja begitu. Entah istilah under table itu istilah yang suka dipakai oleh orang-orang yang berbahasa Inggris atau bukan, saya tidak tahu ya. Nah itu, jadi tidak menjadi itu lepas demikian saja, enggak, tetap bisa diusut karena kerugian negaranya jelas ada. Yang mengusutnya siapa? Nah itu yang menjadi permasalahan tuh. Dan prosesnya juga kan tadinya kan bisnis-bisnis gitu kan, yang mestinya memang harus dilanjutkan secara demikian. Dan saya juga mendukung apa yang dikatakan Pak Purbaya, kalau ada hutang itu ya bukan masyarakat yang menanggung melalui APBN, tapi perusahaan lah dan juga Danantara sebagai pemilik BUMN itu untuk bisa mencari solusi tentang hal itu. Kalau kita bisa melihat begini, Diandra. Sebentar ya, ini Bung Azwan itu harus tahu kalau misalkan apa ini diserahkan kepada BUMN untuk membayar, yang mana setelah dilakukan studi BUMN ini tidak akan bisa membayar begitu. Kemudian Danantara nanti misalkan bisa membayar. Iya, kalau memang ada Danantara ini tidak ada anggaran yang lain. Kalau misalkan ada anggaran yang lain sehingga tidak bisa menganggarkan untuk membayar bunganya saja WUS itu, maka nanti bisa jadi one prestasi karena ini ya WUS ini KCIC ini kemana berhutangnya? Ke Bank China. Nah kalau misalkan Bank China nanti sudah ikut turun mengajukan tuntutan kepada pemerintah China, kemudian pemerintah China itu ikut campur dari dengan peraturan-peraturan internasional, ini bisa mengancam kedaulatan bangsa Indonesia. Di situ permasalahannya dan itu terbuka. Jadi satu celah kecil ini membuka atas kemungkinan minimalnya begitu. Kemungkinan kedaulatan negara Republik Indonesia ini semakin tidak utuh begitu. Itu kemungkinan itu harus dilihat oleh Bung Azwan. Bukan hanya bisnis. Oh ini BUMN gak usah turun tangan sebagaimana perkataan Pak Purbaya, bisa diselesaikan oleh Danantara. Itu secara teori bisa seperti itu. Tetapi apakah secara realnya ada kemampuan dari pihak-pihak yang disebutkan itu untuk membayar begitu? Dan kalaupun bisa untuk membayar sampai kapan? Itu permasalahannya. Proyek ini bukan katakanlah proyek yang katakanlah yang menguntungkan dalam jangka waktu dekat ya. Dimanapun di dunia itu proyek kereta api cepat itu pasti akan merugi ya. Tapi kan yang dilihat itu bagaimana sih kemaslahatannya buat masyarakat di beberapa kota yang dilalui oleh kereta cepat tersebut. Itu sangat penting karena itu adalah pemerataan pembangunan juga. Gitu. Sebentar. Azwan. Begini ya. Dikatakan bahwa dimanapun kereta cepat itu dia merugi. Oke, kalau memang misalkan datanya seperti itu, mau bagaimana lagi ya datanya seperti itu. Tetapi ya, tatkala mereka merugi, negara-negara maju merugi karena kereta cepat misalkan, mereka itu memiliki dana yang lain dari proyek yang serupa begitu. Seperti misalkan ya di Jepang tuh, oke, dalam hal Shinkansen misalkan ya kereta cepat di Jepang itu merugi. Tetapi Jepang itu memiliki transportasi lain yang menguntungkan seperti apa? Maskapai penerbangan mereka sibuk sekali begitu. Sehingga itu bisa menutupi. Nah, itu juga kan yang berusaha dipakai di Indonesia itu. Yang mana tadinya kereta cepat WUS ini akan berada di bawah KAI, Kereta Api Indonesia, yang mana KAI waktu oleh Pak Jonan waktu itu sudah merasa sudah tidak sanggup, ini nggak bakalan kekejar begitu. Pada akhirnya dibikinlah konsorsium itu. Nah jadi permasalahannya bukan di dalam meruginya, merugi oke, kalau misalkan itu memang merupakan data yang memang ada di seluruh dunia yang memiliki kereta cepat begitu. Tetapi mereka punya solusi bagaimana untuk menyelesaikannya. Permasalahannya apakah solusi ini dipertimbangkan begitu oleh Jokowi tatkala memutuskan WUS itu ada dengan kericuhan seperti ini ya? Saya kira tidak ada. Itu permasalahannya. Dan kalau misalkan dikatakan semuanya merugi, di Jepang ada tuh yang yang menguntungkan rute-rute dekat dari Shinkansen itu. Apakah di Indonesia itu bisa dilakukan hal yang serupa? Nggak bisa, itu udah jarak paling pendek begitu. Mana Bandung Jakarta, ini malah mau dibikin lagi Bandung Surabaya atau Jakarta Surabaya, itu akan lebih berat lagi bebannya. Biar bagaimanapun sekarang, kalau dikatakan hutangnya sampai 116 triliun itu,
Mungkin harus dicarikan jalannya, yaitu dengan Sebentar ya. mengadakan satu renegosiasi. Sebentar ya, ada poin juga. lagi nih. Tapi kan yang dilihat itu bagaimana sih kemaslahatannya buat masyarakat di beberapa kota yang dilalui oleh kereta cepat tersebut. Itu sangat penting karena itu adalah pemerataan pembangunan juga. Gitu. Oke, nah itu ada lagi satu argumennya siapa Azwan ini untuk mengatakan bahwa proyek ini tidak ada permasalahan begitu ya. Apa? Ini adalah pemerataan pembangunan. Ini Azwan ya, ngomongin pemerataan pembangunan kok wush. Kita itu jalan-jalan juga jalan aspal ini itu sudah overloaded itu oleh mobil-mobil ya, overloaded sudah itu. Sekarang begini, saya kemarin sudah mengatakan, bayangkan ya, satu orang yang naik wush, kalau atas hitung-hitungan yang mana seharusnya tiketnya itu 600.000 sampai 1 juta, kita ambil saja yang kecilnya 600.000 seharusnya, yang mana kemudian itu harga tiket sekarang hanya 300.000, berarti gapnya itu sudah 300.000. Dalam pengertian bahwa orang yang naik wush itu disubsidi oleh pemerintah. Berapa subsidinya? 300.000 per tiket. Hitung-hitungan kotornya demikian. Itu nanti bisa mengecil begitu ya, tapi juga bisa membesar kalau misalkan hitung-hitungan kita di 1 juta tuh, yang mana harusnya tiketnya itu 1 juta. Makanya kita ambil yang simple yang 600.000, atau kalau kita misalkan mau turunkan lagi lah 500.000. Berarti setiap naik wush itu dia disubsidi oleh pemerintah 200.000. Kalau kita ambil harga tiket yang seharusnya 500.000, kemudian kalau pulang pergi 400.000, satu keluarga 2 juta itu kalau 4 orang, ya itu kalau satu kali naik, kalau 1 bulan naik 4 kali begitu, berapa itu? 8 juta satu keluarga. Itu mau disebut pemerataan pembangunan, Azwan? Dan siapa yang memiliki kepentingan bolak-balik Bandung Jakarta itu? Yang jelas bukan saya, bukan orang-orang Garut yang jelas. Ya ini bisa. Memang yang namanya negara itu kalau punya usaha nggak harus untung, betul itu. Tetapi selama itu kemaslahatannya dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Misalkan seperti punya pabrik pupuk misalkan, itu meskipun merugi, tetapi karena ketersediaan pupuk itu bisa menjadi mudah untuk petani dan petani bisa mendapatkan untung. Yang mana kalau petani untung bagus harganya begitu ya, dalam pengertian gap antara nilai tanam dan nilai panen itu tidak terlalu dekat, tidak tipis begitu, mereka bisa ambil untung banyak. Nanti akan melimpah barangnya. Tatkala barang melimpah diberikan kepada masyarakat, masyarakat juga bisa menikmati dengan harga yang wajar. Meskipun negara merugi begitu. Ini oleh semuanya dirasakan. Lah wush ini oleh siapa dirasakannya? Azwan sampai mengatakan ini adalah apa tadi katanya pemerataan pembangunan. Biar bagaimanapun sekarang, kalau dikatakan hutangnya sampai 116 triliun itu, mungkin harus dicarikan jalannya, yaitu dengan mengadakan satu renegosiasi mengenai bunga hutang itu kepada pihak partner dari KCIC itu, PT PBSI itu, yang sekarang jadi PT PSBI ya. Itu dengan pihak dari partnernya dengan Cina. Itu harus ada seperti itu. Pertama itu. Yang kedua, sebentar, renegosiasi dan restrukturisasi sedini ini begitu ya, hanya beberapa tahun setelah WUS itu berjalan, itu tidak bisa dilakukan begitu dari apa-apa yang sudah ada. Kalaupun memang bisa, ini nanti negosiasinya akan bermasalah lagi. Apakah negosiasinya itu akan tetap pada kesepakatan yang terdahulu, yang mana apabila itu atas kesepakatan yang terdahulu sudah jelas akan rugi Indonesia itu, atau dia tuh direstrukturisasi dengan keuntungan yang lebih besar lagi untuk China. Jadi ini malah menunda bom waktu, bukan malah dengan daya ledak yang lebih besar, bukan malah menghilangkan penyakit begitu. Harus ada juga inovasi atau kreativitas dalam penjualannya. Karena selama ini kan penjualan targetnya kan 30.000 per hari ya penumpang itu. Tapi yang baru terpenuhi kan baru setengahnya itu. Hanya peak season aja bisa mencapai sampai 20.000 orang per hari. Nah ini perlu diperhitungkan juga, ada inovasi oleh PT PSBI dengan pemerintah. Ya begitu. Nah itu sebelum WUS ini diputus jadi, bukan setelah jadi baru mikir masalahnya. Ini orang ngelola negara kayak penelitian di laboratorium aja begitu. Ini bukan tugas akhir. Skripsi bukan tugas akhir ini, Azwan. Ini adalah real mengurus masyarakat. Lah kok kemudian sekarang itu kan kalau ada masalah ya tinggal dicari solusi-solusi yang solutif, solusi-solusi yang kreatif. Udah nggak bisa. Udah gimana? Udah ketahuan kok pasarnya itu cuma 15.000 per hari.
dengan harga 300.000, sekarang mau ditaikin kalau peak season misalkan 20.000 begitu, sekarang mau ditaikin 30.000 per hari, berarti kamu harus mencari yang bukan pasarnya tiket sekarang, berarti harganya harus diturunkan. Kalau harganya diturunkan, nanti berapa lagi kereta api yang harus bubar tuh gara-gara ada WUS. Kemudian jangan lupa juga bertambahnya konsumen, operational cost-nya juga akan bertambah. Itu Azwan, ini termul. Baik, Bung Andi, ini ada statement dari Menko Polhukam periode 2019 hingga 2024, Pak Mahfud MD yang mengungkapkan Menteri Perhubungan Ignatius Jonan itu dicopot Presiden ke-7 RI Jokowi karena menolak proyek kereta cepat yang rencananya itu bekerja sama dengan Cina. Menurut Mahfud MD, Jonan menolak karena menilai perjanjian dengan Cina tidak menguntungkan secara ekonomi dan berisiko tinggi bagi negara. Kita akan simak terlebih dahulu pernyataan dari Prof. Mahfud MD. Oke, sebentar ya, Pak Profesor Mahfud MD ini saya lihat posisi politiknya itu goyang sekali beliau itu ya. Ya itu penglihatan saya. Mau dipindah ke Cina ini, Pak Yonan, Ignatius Jonan, Menteri Perhubungan waktu itu menyatakan tidak setuju. Pak, ini tidak visible. Kata Pak Yonan. Kata Pak Yonannya dipecat, diganti kan. Sudah itu dia manggil ahli, namanya Agus Pambagio. Presiden manggil. Pak Jokowi. Iya, Pak Jokowi. Saya sudah mecat Jonan. Oke, dia sebentar. Itu Pak Bagus itu yang tadi saya maksud. Sepertinya akan ada di front terdepan ya. Ini lucu Jokowi ini. Saya mau mengulang dulu ya apa yang dikatakan oleh Profesor Mahfud MD ini mengenai Jokowi ini. Sebentar. Ketika mau dipindah ke Cina ini, Pak Yonan, Ignatius Jonan, Menteri Perhubungan waktu itu menyatakan tidak setuju. Pak, ini tidak visible. Oke. Kata Pak Yonan. Kata Pak Yonannya dipecat, diganti kan. Lihat ya, ini seorang ahli ya, Pak Yonan itu yang merestrukturisasi KAI ya kalau tidak salah. Beliau mengatakan kepada Pak Presiden itu, Pak Presiden, ini nggak bakalan selesai permasalahan ini kalau dipaksakan WUS ini berjalan. Ini akan rugi kita. Bukannya didengerin itu Pak Yonan, malah dipecat. Jadi nggak aneh ya kalau misalkan kita sekarang melihat negara itu acak-acakan. Karena Jokowi itu pengennya yang didengar enak begitu. Pak, ini loh ya, proyek WUS ini akan sangat menguntungkan kita. Dari segi prestis kita akan sejajar dengan Jepang, sejajar dengan Jerman, itu dari segi prestisnya. Dari segi ekonomi Pak, kita lihat ini, bagaimana nanti orang-orang akan mudah mobilisasinya. Itu udah kayak komentator sepak bola. Mobilisasinya akan mudah, demikian dan demikian. Orang akan memiliki waktu yang lebih berkualitas dengan keluarganya, tidak akan capek-capek di perjalanan dan lain sebagainya. Ini akan menguntungkan bagi kita sebagai bangsa Indonesia. Pengennya gitu dengernya Jokowi itu. Jadi kalau nggak aneh kalau pada akhirnya semuanya jadi berantakan begitu. Ya udahlah, ini nggak ada masalah. Pada waktunya masalahnya terkuak begitu. Itu kan kayak orang yang merokok itu kalau disuruh berhenti merokok sama dokternya, mendingan ganti dokter daripada berhenti merokok itu. Aduh, Pak Jokowi. Nah ini kemudian beliau itu memanggil siapa ahli juga, siapa tadi, Pak Agus ya. Sudah itu dia manggil ahli, namanya Agus Pambagio. Presiden manggil nih. Pak Jokowi. Iya, Pak Jokowi. Saya sudah mecat Jonan. Dia ditanya, Pak Agus gimana ini? Pak, ini tidak visible, rugi negara. Ini menurut Agus? Menurut Agus Pambagio. Bapak tonton yang saya tonton itu. Okay. Rugi negara. Ini atas ide siapa? Kata Agus. Kok bisa dari Jepang pindah ke situ dan biayanya besar? Atas ide saya, kata Jokowi. Tanggapannya dari pernyataan Prof. Mahfud bagaimana, Bung Andi? Oke. Ini jadi si perokok tadi ya datang ke dokter. Dok, ini saya kenapa? Kata dokternya, kamu itu sakit, kamu berhenti merokok. Dia diam-diam lah, daripada dengerin dokter ini mending saya datang ke dokter yang lain. Datang ke dokter yang lain. Dokter yang lain, kamu kenapa ke sini? Saya disuruh berhenti sama dokter yang sana. Lah terus kamu ngapain ke sini? Itu udah bener. Ya menurut inisiatif saya harus ganti dokter. Kata dokternya sama-sama disuruh berhenti merokok itu. Ya ampun. Aduh, ya Allah, Pak Jokowi. Ini setelah dipindahkan demikian oleh Pak Agus pun mengatakan bahwa proyek ini bermasalah begitu. Ini nanti saya kayaknya bakal mereaksi perkataannya Pak Mahfud MD yang tadi secara utuh begitu ya, biar agak seru. Seru soalnya ini permasalahan Pak Jokowi ini pola pikirnya. Saya pikir otaknya baru terganggu kemarin-kemarin, ternyata otaknya udah keganggu agak lama itu.
Ya, kalau saya tidak bisa menganggap masalah pemecatan Pak Jonan itu adalah haknya Presiden, ya karena beliau adalah hak prerogatif Pak Jonan pembantunya. Saya tidak tahu isunya seperti apa ya, karena yang mengetahui itu Pak Jokowi. Tapi yang jelas apa yang telah dilakukan Pak Jokowi ini. Oke, sebentar ya. Nah, itu juga pola pikir Termul tuh selalu demikian. Ini apa formatif sekali berpikirnya itu ya. Oh, itu kan hak prerogatif presiden. Iya, bukan masalah hak prerogatif presiden. Presiden itu punya hak prerogatif yang mana hak prerogatif itu tidak bisa dilakukan dengan sewenang-wenang, tidak bisa digunakan sewenang-wenang begitu. Hak prerogatif itu harus atas pertimbangan yang matang, bukan cuma gara-gara hak prerogatif semua orang bisa main pecat begitu saja begitu. Enggak. Dan kita itu membaca apa sih yang menjadi pertimbangan Jokowi di sini. Kalau misalkan nanti melihat ada yang namanya mens rea itu ya, di belakangnya itu apakah ada apakah ada motif kejahatan atau tidak di belakangnya itu, apakah ada motif untuk menguntungkan sebagian sebagian komponen pengusaha atau tidak. Itu yang harus dilihat di belakangnya, bukan cuma saya tidak tahu ya, itu kan hak prerogatif presiden. Lah kalau seperti itu mau udah presiden udah kayak gitu, udah nggak usah dibaca-baca begitu. Kamu yang sekiranya bisa bisa melindungi Jokowi dengan kata-kata kamu lindungi, yang kamu tidak bisa kamu katakan ya sudah ini mah haknya presiden. Enggak demikian. Kalau kita berbincang di depan publik itu ya harus punya integritas dong. Apa kira-kiranya yang menjadikan Jokowi itu mengganti Pak Ignatius Jonan dengan pekerjaan yang bisa dilihat relatif bagus lah begitu ya di dalam merestrukturisasi KAI itu. Ini gimana nih Azwan ini ya, adalah sesuatu yang memang harus dilakukan. Sebentar ya, ini Pak Jonan pembantunya. Saya tidak tahu isunya seperti apa ya, karena yang mengetahui itu Pak Jokowi. Tapi yang jelas apa yang telah dilakukan Pak Jokowi ini ya adalah sesuatu yang memang harus dilakukan ya. Salah satunya adalah untuk pemerataan pembangunan itu sendiri untuk ke depan. Itu sudah saya bahas tadi ya. Untuk pemerataan pembangunan sendiri, lagi mana kita menanggung kerugian banyak sekali itu. Dan itu proyek ini kan bukan hanya untuk ke Bandung, yang nantinya juga akan sampai ke Surabaya. Memang kalau kita lihat dari segi equity-nya gitu ya, dia hanya 2% kan, 5% itu pinjaman. Maka ini diperlukan dalam mencoba meminimais utang itu adalah gross periodnya itu harus diperpanjang gitu. Oke, ini iya Zwan. Ini ya dengan diperpanjang, kalau diperpanjang ini nanti memakai kontraktor yang sama, memakai perusahaan yang sama, yang mana permasalahannya itu akan lebih berat daripada yang sebelumnya. Yang mana sebelumnya saja dari Bandung ke Jakarta itu cost-nya di mark up sampai hampir 3 kali lipat. Kemudian dari segi bunga itu dari B2B yang seharusnya itu tadinya dengan Jepang itu G2G dari 0,1% menjadi 2%. Ini menghancurkan Indonesia namanya. Kalau misalkan mau dipanjangkan sampai ke Surabaya, itu berapa Jakarta Surabaya itu? 500 km. Bandung Surabaya itu berapa? 60-80 km itu. Iya ya, 100 km lah kita ambil ya Bandung Jakarta. 5 kali lipat. Bayangkan berarti kalau misalkan kita hitung-hitungan, gampang saja hitung-hitungan orang awam ini ya, bukan hitung-hitungan teknis. Teknisnya itu kan tanahnya berapa nanti akan berbeda, kemudian kontur tanahnya bagaimana dia akan berbeda. Cuman kita lihat secara garis besar saja, kalau ini 5 kali lipat, berarti yang mana tadinya Indonesia itu harus membayar 2 triliun bunganya saja, itu menjadi harus membayar 10 triliun bunganya saja. Dan itu siapa yang untung? Bank of China yang untungnya. Bank of China, bukan BUMN yang untungnya itu. Bank of China pengen duit dari APBN. Masa sih berpikir sesingkat itu loh Mas, ini cuma dua kali pindahan. Ini ada konsorsium, yang mana konsorsium ini 60% Indonesia, 40% China, yang mana sudah dikatakan dari awal ini akan merugi, tapi masih tetap dikasih duit oleh Bank of China, yang mana Bank of China tahu ini adalah investasi aman karena urusannya dengan luar negeri, dengan Indonesia, yang mana Indonesia di situ banyak BUMN-nya, yang mana kalau BUMN ini gagal bayar mau tidak mau ya APBN di luar dulu nanti, dan antara itu APBN akan masuk, karena kalau APBN nggak masuk ini bisa pakai arbitrase internasional. Cina pengen duit dari kita begitu, ini gimana sih, masa malah mau diperpanjang begitu? Ini ya entah Azwan itu memang dari lubuk hatinya yang terdalam
ingin membela Pak Jokowi begitu, atau di belakangnya itu ada sesuatu saya tidak tahu dalam permasalahan itu. Silahkan kalian tulis di kolom komentar begitu ya, ini apakah ada sesuatu Azwan ini di belakangnya. Kalau saya mah tidak mau mengatakan dulu begitu ya, mungkin ini orang memang tulus, cuman ketulusan dia itu apa membawa kepada kebodohannya begitu, atau kebodohannya dibawa oleh ketulusannya. Jadi pola pikirnya seperti ini. Aduh. Jadi ada renegosiasi untuk masalah bunga itu kepada pihak Cina ya. Jadi hal itu sudah terjadi lah. Kita nggak usah balik lagi ke belakang seperti apa. Tinggal sekarang kita memikirkan bagaimana Danantara ya sebagai pemilik BUMN itu yang dikatakan Pak Purbaya, dia mempunyai dividen sampai 80 triliun ya per tahun. Jadi ini lihat tuh, kalaupun memang misalkan kan dipindahkan sama Danantara itu ya, memang kalaupun bukan dari APBN, tapi kan itu duit yang mana seharusnya berputarnya di Indonesia, bukan masuk ke bank China begitu. Itu yang seharusnya dipikirkan juga. Tapi kalau memang misalkan ini bisnisnya sehat begitu ya, tidak ada permasalahan. Cuman sampai sekarang siapa yang mengatakan itu sehat? Dari kantong manapun keluarnya itu uang, mau dari Danantara atau mau dari APBN, itu merugikan negara, merugikan bangsa lah, saya katakan demikian ya. Mau dari kantong manapun keluarnya itu duit. Yang harus dipikirkan bersama-sama, dicoba dibuat kreativitas dalam penjualannya ya untuk tiket itu. Kalau diturunkan nggak mungkin tiket itu akan diturunkan karena ini aja sudah rugi ya katakanlah. Tapi bagaimana kreativitas menggabungkan beberapa BUMN itu dalam satu integritas sehingga menimbulkan satu integrasi perhubungan ya, misalnya dari katakanlah dari Halim ke di Bandung dibuatlah suatu wahana dan sebagainya. Malah mau bikin taman bermain. Azwan, ini permasalahan sudah serius ya. Permasalahan sudah serius. Udah kelihatan sekarang berapa kemampuan orang Indonesia itu di dalam cost per kilometer lah kita katakan, kalau kita mau melihat data lebih detail lagi begitu ya. Berapa sih cost per kilometer kemampuan orang Indonesia dalam membayar transportasi publik begitu. Ini kalaupun ada ya, hal yang paling bagus yang bisa kita mengambil ini sebagai sebuah pelajaran begitu. Udah serahkan semuanya ke China, udahlah, kita udah nggak mau urusan sama WOS, silahkan urusan di sama China, kita mau mangkat begitu ya, atau preteli lagi balikin lagi ke China atau gimana kayak caranya begitu. Cuman yang paling jelas yang harus diselesaikan di sini Jokowinya itu yang paling jelas ya. Kalau misalkan mau di bail out sama pemerintah, bail out lah sekalian. Yang penting ini selesai dulu, karena saya yakin, ini mah keyakinan ya, saya nggak punya data. Ini mah keyakinan saja. Karena saya yakin permasalahan seperti ini yang ada di WUS ini bukan hanya dalam satu proyek saja. Ya, bagi penonton yang mengetahui silahkan tulis di bawah kolom komentar kira-kira yang dicurigai begitu ya, yang bisa kita elaborasi di dalamnya itu perusahaan apa saja yang bisa berpotensi seperti WUS ini. Ini bukan cuma satu. Lah bagaimana Indonesia itu kalau misalkan sekarang pola bekerja pemerintah seperti ini itu diloloskan begitu saja. Kita belum loh membicarakan maskapai penerbangan yang bonafit, belum. Kita belum membicarakan pembangunan rel kereta api di luar Jawa, belum membicarakan ke sana. Dan itu lebih make sense untuk pemerataan pembangunan begitu. Ini yang seharusnya diperhatikan oleh Azwan. Ini malah mau bikin taman bermain, bekerja sama dengan KCIC ini. Nah inilah dicoba untuk membuat sesuatu jalan keluar terhadap hutang tersebut. Ya, sebentar Azwan ya, ini bukan tycoon simulator begitu ya, bukan nih. Ini bukan park simulator, bukan, ini real ya. Orang bayar pajak dengan keringat, real ini. Orang Indonesia memiliki hak, ini real begitu, nyata, akan diminta pertanggungjawabannya. Demikianlah ya, ini kejongkokan tromol ini semakin sini semakin membuat saya geleng-geleng kepala saja. Mudah-mudahan tidak menjadi contoh ya di dalam bernegara generasi kita ke depan. Dan saya berharap bersih-bersih ini semakin serius dilakukan oleh aparatur negara. Dan ini salah satu pintu terbuka minimal dari segi narasi. Ini akan panjang ya. Mudah-mudahan kita semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.